Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Hari ini kita akan kita akan ngobrolin tentang topik yang sering terjadi dan jadi perdebatan di sekitar kita. Tetapi penting banget buat kalian pahami bersama, yaitu fenomena feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Saya di sini Iqbal bersama partner saya Akil akan memandu diskusi kali ini. Baik, terima kasih Iqbal, teman-teman. Diskusi ini penting banget ya, karena sekarang banyak isu yang muncul berjalan di mana-mana. Apalagi yang menurut kami di sini itu sangat penting ya, mengenai soal kesetaraan gender dan fenomena disorientasi seksual. Kadang-kadang itu kita bingung ya, gimana sih Islam memandang mengenai hal tersebut dari disorientasi seksual dan juga feminisme. Nah, kita akan bahas dalam podcast ini. Dan kali ini kita nggak sendirian, Akil, karena kita ada dua narasumber kita di sini, yaitu Mbak Sela yang dia paham menurut saya tentang isu-isu feminisme dalam Islam ini, dan juga ada Mas Dimas, dia itu sering mengamati fenomena disorientasi seksual di sekitar kita, ya sekitar lingkungan masyarakat. Kita akan membahasnya santai tetapi tetap fokus bersama dua narasumber kita kali ini. Ya, pertama-tama kita kabar dulu lah dari Sela, Mas Dimas, gimana kabarnya Mas? Kalau dari saya sih baik ya, alhamdulillah. Dari Mas Dimas sendiri? Ya, sama, alhamdulillah baik. Oke, Ini tadi berangkatnya naik apa ya? beda motor. Naik sepeda motor. Sepeda motor. Mas Dimas Ya, juga? sama juga naik sepeda motor. Oke, Kita langsung aja ya, kita mulai dari yang pertama tuh mengenai feminisme. Kita mau dari Sela ya. Iya. Feminisme itu sering disebut juga sebagai gerakan yang memperjuangkan kesetaraan. Kamu jelasin nggak apa itu sebenarnya yang diperjuangkan dalam feminisme ini? Jadi gini Akil, feminisme adalah gerakan yang memperjuangkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Jadi hak antara laki-laki dan perempuan itu sama, balance kalau kata Gen Z ya. Ya, balance. Terus terutama dalam pendidikan, pekerjaan dan politik. Jadi semuanya balance. Sejarahnya feminisme muncul untuk melawan ketidakadilan yang dirasakan perempuan, seperti diskriminasi dalam upah atau akses pendidikan. Jadi gitu sih. iya sih, sekarang banyak banget ya kalau dilihat ada pegawai dan lowongan pekerjaan itu lebih dibutuhkan karyawan wanita daripada karyawan pria gitu ya. Kadang dilihat dari mukanya, kalau misalnya gak ganteng ada diterima. Padahal Iya. bagus-bagus. Benar. Dari good lookingnya ya. Iya. Iya, itu. Itu kadang-kadang wah gak betul nih, masa yang saya wajahnya biasa aja, yang isinya ada CV-nya bagus-bagus kalah sama yang wajahnya ganteng dan CV-nya kurang, itu kalah. Iya, gak balance Adil lah gitu. buat saya gitu ya. Iya sih, benar. Kalau dari sudut pandang Islam itu sendiri, apakah fenomena feminisme ini sebenarnya sudah ada? Jadi seperti kesetaraan gender itu ya, kayak dulu, zaman dulu kan kayak R.A. Kartini memperjuangkan emansipasi wanita ya, Iya. itu. Apakah itu termasuk ya? Jadi gini Akil sama Iqbal, dari pandangan Islam itu udah ada ya. Jadi Islam itu hadir membawa hak-hak yang sama untuk laki-laki dan perempuan. Dalam surat Al-Ahzab ayat 35, Allah menegaskan bahwa siapapun yang beriman, bagi laki-laki maupun perempuan, punya peluang yang sama untuk mendapatkan pahala. Bahkan perempuan seperti Aisyah dikenal sebagai salah satu ulama besar pada masa Rasulullah. Tapi sekarang ya feminisme modern itu kok sering dianggap melawan Islam ya? Itu alasannya kenapa sih? Jadi Akil, itu alasannya itu karena feminisme modern seringkali mengusung kebebasan absolut, seperti kebebasan berpakaian tanpa batas atau kebebasan hubungan di luar pernikahan.
Contohnya nih di Indonesia ya, ada beberapa kelompok yang menuntut legalisasi aborsi atas dasar hak perempuan atas tubuhnya. Padahal kan pada surat Al-Isra ayat 31 Allah melarang pembunuhan anak, termasuk dalam bentuk aborsi yang tidak syar'i. Iya sih, bener banget ya. Itu kalau aborsi itu kasihan banget ya, janin yang ada di dalam tubuh wanita itu kan terbunuh ya. Itu Iya. sama aja kayak pembunuhan. Ya, nah ini sudah berhubungan itu sudah dosa, terus ngandung, terus digugur, dosanya double ya. berarti. Iya. Berlipat-lipat ya. Iya, berlipat jadi Iya, iya. awal jadi satu setara berulang intim sudah sebesar gunung, terus nambah aborsi, tambah gede, tambah besar. Iya, itu Bener banget sih. bener nih. Iya. Itu kayak kasihan banget. Itu Iya. ada pasti juga ada ya efek sampingnya buat si wanita Perempuan, perempuan iya. itu juga ya. Ada di luar sana kan yang susah payah pengen punya anak. Tapi dengan gampangnya mereka yang Yang melakukan hubungan seksual di luar nikah malah ngebunuh anaknya. Iya itu. dan prosesnya juga sih kadang-kadang ya, aborsi kan namanya juga ngambil paksa ya, berarti kan rahimnya juga kena juga kan. Iya, pasti ada efek negatifnya Iya. lah ya. Iya. Oke. Jadi ada juga sih salah satu isu besar yang selain itu ya, waktu kemarin itu yang jadi perdebatan itu adalah RUU. Nah itu penghapusan kekerasan seksual. Ya. Jadi apa sih ya menurut kalian itu kok RUU memberi kayak penghapusan kekerasan seksual? Ya. Apakah yang telah melaksanakan kekerasan seksual itu akan dibebaskan dari hukuman atau bagaimana? Itu kan jadi perdebatan ya untuk kita. Jadi RUU PKS ini awalnya bertujuan baik, melindungi korban kekerasan seksual, tapi ada beberapa pasal yang dinilai bisa membuka celah untuk melegalkan hubungan di luar nikah. Hal ini membuat beberapa ormas Islam seperti MUI mengkritik rancangan ini karena bertentangan dengan nilai agama. So gini, berarti bisa disimpulkan feminisme itu gak salah ya, tapi itu bagaimana yang landasannya itu seperti apa, berlandaskan seperti apa. Kalau kita Islam kan, berarti itu harus berdasarkan syariat Islam ya, benar nggak sih? Salah? Iya, jadi feminisme itu nggak salah. Kita harus mendukung hak-hak perempuan tanpa melanggar aturan agama. Kalau kebebasan nggak punya batas, justru merugikan perempuan itu sendiri dan masyarakat secara luas. Ya, kayak yang tadi itu ya, aborsi. Iya, pasti ada efek sampingnya lah ya. Lebih kalau menurut aborsi itu lebih parah wanitanya daripada Iya. laki-lakinya. Iya. Laki-lakinya wis berhubungan wis udah hamil, saya gak mau tahu, langsung kesel. Nggak bisa bertanggung jawab. Iya, nggak mau bertanggung jawab ya. Itu hal yang menurut saya sering jadi ya kalau Iya. itu. Apalagi kayak generasi sekarang ini, masa sekarang ini ya. Oke. Nah, kalau feminisme itu kayak feminim ya, jadi kayak berhubungannya kayak boti Ya. beredaran gitu ya, bagaimana? Iya sih mungkin ya sih, menurut aku sih seperti itu. Cuma lebih kalau feminisme itu lebih kayak hak-hak perempuan sih, lebih Iya. ngarah ke situ. Lebih banyak ke Lebih perempuannya. ke Iya. perempuannya gitu ya. Jadi laki-laki juga gak ada apa, ada lah harusnya ya, tapi gak Iya. sebanyak Iya, perempuan iya. lah harusnya ya. Jadi yang lebih berusaha keras itu yang perempuannya Perempuan. gitu ya. Iya. Jadi kita masuk ke pembahasannya disorientasi seksual. Menurut Dimas ya, gimana sih apa itu yang disebut disorientasi seksual? Ya, disorientasi seksual adalah ketika seseorang memiliki orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda dari fitrah biologisnya. Contohnya yakni homoseksual dan transgender. Untuk homoseksual ini diartikan seperti hampir sama dengan transgender, cuma ada beberapa perbedaannya. Contohnya itu homoseksual itu yaitu seorang laki-laki atau perempuan atau ya yang pria dan wanita menyukai sesama jenisnya, dan itu biasa disebut untuk yang laki-laki dan laki-laki itu disebut gay, dan perempuan dan perempuan itu disebut lesbian.
Dan untuk transgender ini adalah kondisi di mana seorang itu yang awalnya berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, dia melakukan operasi entah itu plastik atau operasi kelamin agar dia bisa mirip dengan kelamin yang lain, agar dia dapat mendapatkan dukungan agar bisa berhubungan dengan sesama jenis. Kan dikira biar kayak sebenarnya dia laki-laki sama laki-laki, kan banyak orang akan menolak gitu. Iya. Jadi dia memilih operasi Ya, transgender. menjadi perempuan, dia dikira oh dia perempuan gitu. Cuma ya Indonesia berdampak juga banyak di banget ya. masyarakat. Ya itu banget. banyak banget gitu. Terus ya dalam Islam itu perilaku ini tuh dianggap menyimpang karena sudah disebutkan di surat Al-Qur'an di Al-A'raf ayat 80-81 di mana kaum Nabi Lut yang menyimpang ini dianjurkan oleh Allah karena dia telah menyimpang dari fitrahnya. Oh iya, lanjut. Di Indonesia ini ya, fenomena ini makin banyak terlihat. Ini saya ada data di sini. Menurut data Kementerian Kesehatan pada tahun 2022, jumlah populasi LGBT di Indonesia itu sebanyak 1,95 juta atau 0,0044% dari total populasi. Dengan jumlah populasi Jawa Barat memiliki jumlah LGBT yang terbanyak sebanyak 300.000 jiwa dan diikuti oleh Kalimantan Selatan dengan 5.089 jiwa. Dan dari data sebanyak ini sih, menurut Mas Dimas, apa sih penyebabnya kok saking banyaknya jumlah LGBT di Indonesia saat ini? Ya itu Agil, ada beberapa faktor. Salah satunya adalah pengaruh media sosial yang sering menampilkan karakter LGBT yang sebagai hal yang wajar. Selain itu ada faktor trauma masa kecil atau lingkungan yang permisif. Data dari Komnas Perlindungan Anak pada 2023 menunjukkan peningkatan kasus pelecehan seksual sesama jenis di kalangan remaja. Ada juga nih Akil dari kasus di Tarakan yang baru saja terjadi. Bisa jadi buat kita pelajaran ya. Karena hubungan sesama jenis antara pria berakhir dengan pembunuhan karena cemburu. Sesama jenis cemburu sampai dibunuh gitu Iya. ya pasangannya. Sekejap Sadis itu itu ya. sadis ya. kok Makanya. bisa sih gitu loh, apakah secinta itu? Ya, Nah, iya yang harus dipertanyakan ya Iya, Iya dari kak, si kok pelakunya. bisa cinta sesama jenis gitu. Iya. Iya. Hal ini tuh membuktikan bahwa hubungan seperti ini bukan hanya bertentangan dengan syariat, Iya betul. tapi juga membawa masalah besar secara sosial ya. Iya. yang uang sudah kena penjara gitu, sudah bunuh orang harus dosa. Iya betul. Udah LGBT hubungan Dosa. terus bunuh orang dosa. Bunuh orang lagi Sama dosa. aja kan aku. Iya. dosa sudah tambah dosa lagi ya tambah. Dia itu dia baik pengen menghindari bersentuhan yang bukan makromnya tapi Malahnya sih sama jenis sesama jenis Iya, tapi iya. lebih plecek lagi. Kayaknya Iya. pelajaran banget diajarin ya. Iya. sudah gak mau tambah belok lagi gitu. Lah kan ya. Itu kalau ngaji dia kekencengan, jadi terlalu kenceng, dia mau mengikuti menjauhi hubungan yang bukan muhrimnya. Iya, iya. Malah Dia pengen sesamanya jalan. muhrim, Malah beloknya Sudah ke cari sama. aman. malah beloknya sama. Aduh, Iya. itu parah banget sih. Jadi kalau Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal seperti itu sih. Amin. Iya. Itu bahaya banget sih. Bahaya banget sih. Bahaya. ya, Aduh, bener parah. sih, itu tadi tanggapan dari Mas Dimas itu kayak sering banget di media sosial itu kayak menyediakan memberi asupan itu tentang LGBT itu ya, Bener tentang banget. LGBT. Sesama gitu, hubungan sesama. Iya, dan mereka itu kayak terang-terangan banget gitu loh, kayak itu pacaran dengan sesama jenisnya gitu Iya, ya. apalagi yang dari Thailand itu Wah, Iya. itu dia. Itu Kan sesama itu sama dan dalam movie pun juga ada sebenarnya. Iya. Ya kemarin ada juga film tentang season 2 ya, itu isinya tuh sama juga, banyak yang sudah LGBT juga. Itu Aduh. bahaya juga sih. Bahaya sih itu. dan itu Wah. kayak yang membuatnya tuh gimana sih? Iya. Aduh. Yang nonton kan banyak. Terus Iya. ngapain? Apalagi kan itu di-share-nya secara umum Nah, ya. Iya, itu juga secara sih umum masalahnya juga. juga sih. Iya. Itu ada juga loh film-film besar dari Amerika atau movie-movie besar itu Iya. menyeratkan adegan kayak
homoseksual Wah, atau lesbian iya, itu iya. juga itu ya. banyak sih. Iya, Cari di internet tuh langsung wah banyak itu. langsung keluar. Iya. Ya, jadi seolah kaum LGBT yang dari luar negeri itu pengen mempengaruhi kita agar jadi kayak Ikut lah Iya, ya. Wah, kayak gitu. ini loh saya dari luar negeri. Ayo ikut bareng-bareng gitu loh. Apa kayak gitu sih? ya, kalau lihat berita-berita di sosial media itu kan kayak ada kaum LGBT di Amerika itu memperjuangkan haknya mereka. Pernah tahu gak sih? Iya, iya, Itu iya. kan ada demonya itu. Pendapat kan gimana ya soal itu? Jadi itu si kaum LGBT itu pengen memperjuangkan haknya agar mereka diakui. Bahkan di Jerman pun itu udah dilegalkan. Sampai Buat dibawa. Dilegalkan. Iya, sampai dibawa ke boleh. Itu pemerintahan. jadi di Jerman itu boleh lah. Iya. Itu menikah sesama jenis. Wah. Itu menurut Wah. kalian tuh gimana itu dalam pandangan Islam? Kalau dari aku sendiri sih nggak mendukung ya, Iya. karena di Al-Quran juga Sudah. kita diciptakan berpasang-pasangan. Iya. Nah, itu dia masalahnya. Oke, lanjut. Ya jadi gitulah. Jadi sebenarnya itu kegiatan yang tidak bermoral ya. Iya. Iya. Tapi di Jerman tadi udah disahkan Disahkan. ya. Iya, Udah, udah itu disahkan itu. bahaya Itu juga sih. boleh. Mau aja Indonesia nggak seperti itu ya. Ya. Ada benar. beberapa negara itu yang boleh lah menikah Hmm. sesama jenis. Tapi Oke. kalau menurut Masyarakatnya mewakili gitu. Iya. Iya, juga di gitu situ. lah. Waduh. terlalu banyaknya terlalu banyak kayak di Thailand. Iya. Wah, di Thailand tuh banget. parah sih. Udah parah sekali ya. Udah kayak ya normal gitu loh, kayak Iya. hubungan normal. Yang saya kayak operasi kayak transgender yang sebenarnya harganya mahal. Lah kita mau misalnya ke Thailand harganya, murah sih. Iya betul. Jadi kalau misalnya ke Thailand nih, kita melihat cewek nih, kita susah bedain ini sebenarnya si laki Cewek. atau Apa cowok? Iya, iya, iya. Nah, ini Karena di Thailand banyak banget yang transgender jadi yang lebih cantik gitu. Ah, Iya itu. betul itu. sulit bedain sih. Aduh. Sulit sih. Ini cewek beneran emang cantik atau emang laki yang bertransformasi jadi cewek Iya, cantik. iya, iya. Nah, itu kan Dan- sulit sih. Aduh. Iya itu kayak di Instagram ya, itu pernah lewat di FYP aku, itu ada cewek cantik banget itu. Aku nggak tahu kan kalau Iya, itu iya. transgender. Iya ternyata setelah aku tanya ke temenku, ya ini kok cantik banget. Temenku itu bilang itu Oh, ini- kalau cowok transgender. Oh, bahaya sih itu. Parah banget. Jadi Iya. mereka menyamar sedemikian rupa buat Jadi- operasi plastiknya itu. Iya. Cosplay. Cosplay. Enggak jadi cosplay sih, lebih kayak Merubah diri. iya, berubah, Iya, iya. menyerupai. Iya menyerupai. Nah, di sekitar kita kan juga banyak ya masyarakat yang seperti itu. Kalau menurut kalian nih ya, kalau kita bertemu sama teman-teman yang seperti itu tuh sikap kita itu harus bagaimana? Apakah kita harus menjauhi? Misal ada teman satu kelas kita itu pengen apa? Satu kelas kita itu ada yang LGBT itu atau misal- nggak terang-terangan pacaran Ya, di dalam apa? kelas itu, nanti Paling- sikap kita itu bagaimana? Apakah kita harus menjauhi mereka atau memberi sosialisasi gitu? Nah, menurut kalian itu? Kalau menurut saya sih itu kita pertama itu lebih baik kita tegur dulu jika memang dia udah terlanjur Iya. kelewatan seperti itu, atau sebelum-sebelumnya juga karena faktor mungkin lingkungan atau faktor ya media sosial itu tadi, ya kita diusahakan jangan sampai itu kita melakukan kekerasan kepadanya. Dan kalau sekiranya memang lebih parah tuh dia tambah tidak bisa dikontrol, ya kita jauhi pelan-pelan. Iya. Memang jangan sampai dimusuhi, lebih baik Iya. kita Itu kasihan sih kalau kayak gitu sih. Iya. Soalnya misal cewek sama cewek, kalau kita udah tegur tapi nggak bisa, terus kalau kita nggak jauhin, bisa jadi kita yang jadi sasarannya. Iya, nah betul jadi itu. malah tambah deket, itu perlu penanganan yang ekstra ya. Iya. Lebih baik dideketin, maksudnya dikasih saran, ayo. Jadi Jangan. sebaiknya kita itu tetap berteman ya dengan Ah, mereka. itu Iya. Ya. Tapi semisal kalau Tapi kita memberikan spasi. Iya, Jangan spasi. terlalu deket Ya, nanti. nanti kita Nanti ketemu. iya. Iya, bukan keturunan juga, kita bisa jadi sasarannya mereka gitu Iya loh. sih betul. Gak dihasut. Ayo nih, aku sudah belok nih, ayo kita sebar. Bisa jadi gitu sih. Jadi kita terpengaruh. Ya, ya. Ya buat
hubungan pertemanan kan itu teman ya paling mempengaruhi dalam kehidupan kita ya. Benar-benar. Jadi menurut kalian selain topik pembahasan yang tadi, feminisme berhubungan dalam isu disorientasi seksual ini bagaimana Terus menurut kalian? Jadi Islam ini mengajarkan untuk mendekati mereka dengan hikmah, bukan dengan kebencian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga selalu menunjukkan kasih sayang kepada siapapun, termasuk mereka yang melakukan kesalahan. Misalnya kita bisa mengedukasi mereka tentang nilai Islam apa dengan cara yang lembut dan penuh dengan pengertian. Jadi kayak teman kita yang tadi ada yang belok, misalnya kita harus mendekatinya dengan cara yang lembut gitu. Iya, kita kasih nasihatnya ya yang lembut pelan-pelan, Wah, bukan itu. yang berapi-api langsung ditegur, kamu jangan gini gitu. Wah, itu yang bahaya sih. Bahaya Iya, sih mesti itu. Ada- sama-sama emosi Sama-sama nantinya. emosi ya, kayak batu ketemu batu kan pastinya keras, Iya. ada Keras. lembu. Maka batu ketemunya air. Iya, Itu betul. bisa itu. Itu cocok gitu kalian. Iya. Jadi dalam hal ini feminisme itu juga bisa dikatakan memberikan ruang yang lebih eksklusif bagi mereka yang tidak terikat pada norma seksual gitu ya. Benar nggak sih? Iya bener banget nih Akil. Feminisme ini bukan hanya berjuang untuk kesetaraan hak perempuan, tetapi juga untuk kebebasan seksual yang mencakup hak setiap orang untuk mendefinisikan dan mengekspresikan seksualitas mereka sesuai dengan keinginan mereka tanpa takut diyakini atau tertekan oleh masyarakat. Jadi kita menekan mereka ya, jadi Iya. Kayak tadi. itu misalnya yang nggak boleh ditekan. Iya. Terus dalam Islam juga itu bagaimana sih cara kita menyikapi orang-orang yang mengalami disorientasi seksual ini? Jadi cara kita buat sikap kita dalam Nah. secara Islamnya, secara sesuai dengan hadis dan sunnah Rasulnya itu bagaimana? Dan masih mas. Mas. Jadi solusi utamanya adalah pendidikan agama yang kuat dan regulasi yang tegas. Pemerintah harus mengawasi konten media yang mempromosikan perilaku menyimpang. Selain itu, kita perlu mendukung mereka yang ingin berubah dengan menyediakan layanan konseling Islami. Selain itu juga penting ya untuk membangun komunitas. Penting ya membangun komunitas untuk mendukung perubahan mereka tanpa menghakimi gitu gak sih? Misalnya yang awalnya gay terus pengen tobat gitu. Iya. Jadi setuju banget sih. Edukasi agama dan moral sejak dini juga penting untuk mencegah fenomena ini. Jadi gen selanjutnya anak-anak yang harus diajarkan itu harus memahami fitrah mereka. Mereka harus menghormati aturan agama. Jadi biar nggak belok, jangan Iya, ikut-ikutannya iya. sebelum-sebelumnya. Iya. Penting banget sih. Iya. Nah itu kayak di Indonesia tuh banyak sekali sih benernya tontonan kayak gitu ya. Itu seharusnya pemerintah harus menyikapinya ya, Iya harus membatasi. pembatasan umurnya juga. Pasti kan ada yang anak kecil yang kepo terus Kayak ini sih. dia mencari-cari. Batasan-batasan untuk kayak menonton dewasa kan Iya. ada 17 tahun ke atas gitu kan. Kan masalahnya kan bagaimana HP ini kan masalahnya. Iya. Iya. Jadi tuh HP itu emang ada sisi negatif dan positifnya. Apalagi buat anak-anak ya. Iya benar-benar. Jadi misal bikin komunitas itu ya, itu sebaiknya sebuah komunitas itu diisi dengan orang-orang yang belok itu ya tadi. Iya. Itu apa itu harus komunitasnya itu dicampur gitu ya. Apa gimana? Jadi Pak? semisal kita teman kita nih ada yang belok, Iya. nah kita itu pengen menormalkan dia, pengen jadikan dia lurus kembali itu ke jalan yang benar gitu ya. Ya. Nah kalau dia mau kan kita harus membuat komunitas itu. Jadi Iya. itu nanti seperti apa ya kalau konsepnya komunitas? Kalau menurut aku sih ya harus berbaur sama semuanya sih, nggak cuman yang belok sama belok kan nanti itu. dia merasa terasingkan kayak kok aku dikucilkan gitu Iya. gak sih? Jadi menurut aku ya berbaur sesama, kita bareng-bareng lah menuju jalan yang lurus. Oh gitu. Berarti kayak kita berteman gitu ya langsung, Iya. langsung Teban. berkerap gitu. Terus kita juga harus saling mengingatkan gitu Iya ya. benar banget. Right. Untuk segmen yang terakhir ya, apa sih langkah yang harus kita lakukan
agar bisa menghadapi fenomena feminisme dan modern yang kebablasan. Jadi kegiatan tadi itu yang berlebihan ya, kayak Iya. pembunuhan tadi itu. Iya. Jadi menurut aku ada dua langkah ya. Yang pertama itu kita harus mengedukasi masyarakat tentang hak-hak perempuan yang sebenarnya dalam Islam. Terus yang kedua, kita mendukung perempuan untuk berkontribusi di masyarakat tanpa melupakan tanggung jawabnya sebagai ibu atau istri. Jadi antara peran di karirnya sama di keluarga itu balance, seimbang, setara ya. Nah, contohnya kalau dalam Islam itu ada Siti Khadijah, adalah contoh sempurna. Kalau menurut Dimas nih, bagaimana nih solusi untuk disorientasi seksual kan kayak misalnya mungkin Dimas seperti apa? Ya, solusi utamanya dari disorientasi seksual ini itu pendidikan agama yang cukup kuat, disertai dengan regulasi yang tegas. Dan itu pemerintah harus mengawasi konten media yang mempromosikan atau menyimpang. Selain itu kita perlu mendukung mereka-mereka yang ingin berubah dengan menyediakan layanan konseling Islami. Tadi itu ya. Iya. Betul. Terus tambahan juga ya, kita harus menyediakan komunikasi dakwah ya. Itu penting banget sih menurut aku. Jadi kan lebih kayak Islami gitu. Iya. Mereka yang ingin berubah harus merasa diterima. Ya tadi jangan kita asingin kayak Iya. yang belok-belok, Belok-belok. yang enggak Iya. gitu kan. Jadi ya emang berbaur sesamanya. Jadi kayak kita mendukung lingkungannya lah. Ya biar bisa berubah dan Iya, jadi berubah sama-sama gitu. lurus lagi gitu. Tapi kadang tuh ada juga loh kalau teman kita mau didakwahin itu, apa sih kok sok nasihatin itu, Sok nasihatin nggak kamu mau. Iya, bener-bener. sok suci banget Sok gitu. suci. Iya. Nah itu gimana ya cara kita biar mendekatinya itu? Gimana? Ya kita harus ngomonginnya pelan-pelan sih. Yang nggak tadi dijelaskan juga Iya. Mas. Lebih langkahnya lebih tepat tuh pelan-pelan saja deh, jangan langsung kayak. Jangan langsung ditekan. Iya. Jadi kita nggak boleh langsung to the Impulsif. point gitu ya, supaya Iya. kalau Kadang kan kita juga nggak tahu hatinya yang ditekan Iya, tadi kan. iya, bisa bisa langsung terima atau langsung kayak ngambek. oh kok dia kok gitu sih sama aku kayak gitu kan. iya Satu betul. apa gitu loh. Iya, malah salah tangkap. Nah, Iya kalau Miskom. salah itu miskom nanti jadi kayak ngerasa "Ih, teman aku ini apa nasihatin aku jadi Nggak suka nih nggak sama suka aku, nih, iya. ya." itu Jadi- malah tambah jauh lah. Padahal pasti. niatnya kita tuh ya Ingin pengen meluruskan. pengen lebih baik lah dianya. Terus ada solusi kolaborasi dari antara keluarga, masyarakat dan pemerintah ya itu bagaimana ya Mas? Jadi kalau misal dari keluarga kan ada kolaborasinya di lingkungan keluarga, terus di masyarakat juga dan dari pemerintah juga itu nanti bagaimana? Ya, solusinya itu tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang sehat secara moral dan spiritual. Contohnya seperti kalau di keluarga itu membatasi penggunaan HP atau pengawasan anak-anak yang sekiranya masih belum mengerti apa itu yang namanya web, terus ya yang kayak seperti semacam ada beberapa yang merujuk ke situs-situs judi atau apa, atau Iya. terutama yang saat ini kita bahas yakni seperti disorientasi seksual itu tadi. Untuk yang masyarakat dan pemerintah mungkin seperti pencarian lingkungan yang sesuai, jangan yang lingkungannya ada beberapa seperti kalau di lingkungan masyarakat ada sebuah ini apa yang malam-malam itu atau apa ya kelas malam gitu. Benar. Emang kadang kan banyak banget ya, udah banyak banget di sini kan. Iya betul. Dan mereka juga kayak ya normal aja gitu. Gak tidur nggak apa-apa gitu. Iya. Kalau dilihat itu mereka lebih banyak beraksinya itu di malam hari ya. Iya bener banget. Karena malam waktunya orang-orang tidur kan, wah bebas nih. Nggak cari Iya. Mau kesempatan ngapain aja nih, bebas Iya. nih, mau tidur gitu kan. Kalau dari segi pemerintahnya itu nanti bagaimana Mas? Kalau yang pemerintah itu mungkin lebih ke pembatasan web yang dapat dibuka seperti contohnya untuk
dari web itu jika ada smartphone atau semacam device yang mengakses sebuah situs yang sekiranya itu situs berbahaya atau di bawah umur, itu diblokir agar dapat meminimalisir hal tersebut. Kayak internet positif itu gak sih? Iya. Itu kadang-kadang kita membuka. Jadi pemerintah emang harus kayak gitu gak sih? Iya. Membuat program seperti itu. Iya, jadi menghapus beberapa aplikasi-aplikasi yang tidak berguna. Apalagi web-web gitu yang Iya. nggak berguna tuh harus diblokirin. Iya, lebih ke ini sih, kayak internet positif. Biasanya seperti itu kan, maksudnya kalau hitam sil mencetnya enggak Nggak benar, iya. misalnya kan langsung muncul internet positif, silakan kembali ke nama sebelumnya. Biasanya gitu nggak sih? Iya benar-benar. Tangan-tangan usil Iya biasanya. betul. Tapi kebanyakan dari mereka itu juga maksa itu pakai VPN. Oh my god. Gak harus VPN juga sih, biasanya tuh kayak ada namanya adblock ya. Biasanya banyak orang-orang pakai adblock gitu. Kalau VPN tuh langkah terakhir lah biasanya, lebih ke adblock atau DNS pribadi gitu. Bisa sih, tinggal masukkan nama websitenya pakai kode, terus kamu buka yang enggak bener itu enggak kehindar langsung buka websitenya. Biasanya gitu sih. Itu sih biasanya harus dihindari lah ya. Iya. Apalagi kalau ke anak-anak dan Iya. anak-anak juga bahaya nanti. Iya pentingnya pengawasan orang tua. Iya sih, itu penting sih. Yang berbahaya itu ya TikTok itu sih. Wah, itu juga Iya kadang kan kadang-kadang kayak potong-potongan gitu kan. Iya. apa biasanya kalau yang gitu tuh kasih kode-kode biasanya. Iya betul. Karena juga dulu kan ada yang apa kayak live yang hal yang nggak senang itu ada kayak game. Iya, Nah itu kan pernah bener. ada gitu sih. Nah itu sih harus juga diawasi juga sih Bang. Kayak filter, ada filternya lah ya. Iya. Dari topik pembahasan kita kali ini kiranya cukup lah, sudah Banyak banget deh yang kita Iya. pelajari lah ya. yang kita pelajari. Jadi Hal-hal yang baru. ada hal baru. Jadi kalau seperti itu tadi ya, feminisme dan Orientasi seksual lah ya. sikap kita itu harus sesuai ya. Terima kasih banyak Mbak Sheila dan Mas Terima kasih. Dimas atas pembahasannya dan telah meluangkan waktu buat kita gitu. Semoga apa yang kita bahas juga gak cuma teori aja kan, jadi juga ada pembahasan juga supaya kita dapat bertindak yang lebih baik lagi. Jangan lupa ya teman-teman bahwa setiap perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mungkin itu aja yang kita bahas, dapat kita bahas dalam podcast ini. Apabila ada kesalahan kata mungkin mohon maaf ya. Maaf Ya. apabila ada kesalahan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.